Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Setiawan, dalam mata kuliah kalkulus integral. Baik, kali ini akan kita pelajari teknik pengintegralan yang ketiga, yaitu pengintegralan atau integral parsial. Integral parsial. Nah, rumus yang kita gunakan adalah integral U dV. Nah, misalnya ada sebuah masalah, kita misalkan nanti U dan kita misalkan nanti dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Nah, dengan syarat bahwa, syaratnya bahwa integral V du harus lebih mudah daripada integral U dV. Nah, jadi integral V du ini harus lebih mudah kita selesaikan daripada U dV yang pertama. Tapi jika nanti dia lebih sulit, mungkin pemisalannya yang salah. Oke, kita lihat contoh. Nah, kita lihat contoh yang salah dulu ya. Ini contoh integral x pangkat x dx. Nah, berarti misalnya kita anggap aja U ini dV misalnya. Berarti kita misalkan, ini contoh yang salah ya. Misal U sama dengan E pangkat X. DU itu berarti turunan dari E pangkat X. Turunan E pangkat X, E pangkat X juga. Kemudian dV-nya adalah X. Nah, ini dV-nya X kita misalkan. Berarti V itu adalah integral dari X dx. Berarti hasilnya adalah setengah X kuadrat. Ya kan? Nah, berarti kita masuklah ke dalam rumus ini. Integral X pangkat X dx sama dengan U kali V. Berarti setengah U kali V. E pangkat X dikali setengah X kuadrat. Nah, setengah X kuadrat. Dikurang V du. Nah, V du coba lihat di atas. Ini ada V du. Integral ini V du. Berarti setengah X kuadrat E pangkat X. Nah, coba Anda perhatikan. Berarti kuadrat ini, integral ini dengan integral ini, malah lebih susah yang mana? Lebih susah yang ini kan? Berarti ini salah. Jadi salah cara melakukan pemisalannya. Seharusnya integral ini lebih mudah dari ini. Ini aja E pangkat X, ini X kuadrat E pangkat X. Lebih sulit. Nah, jadi caranya bagaimana kita lakukan pemisalan yang lain. Nah, misalkan, ini yang benar ya. Misal U sama dengan X. DU berarti turunannya adalah DU sama dengan DX. Ya kan? Kalau diturunkan X jadi 1, berarti DX. Nah, dV kita adalah E pangkat X. V itu berarti integral dari E pangkat X dx. Sama dengan E pangkat X juga. Nah, kita masukkanlah. Jadi,
integral x pangkat x dx sama dengan rumusnya tadi apa? U kali V, berarti x pangkat x ini kan U, ini V, dikurang integral V du. V kita kan pangkat x, berarti pangkat x, du-nya dx. Nah, ini kan yang ini lebih mudah daripada yang ini. Sehingga kita peroleh x pangkat x dikurang integral di pangkat pangkat x itu sendiri ditambah c. Nah, inilah jawabannya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, integral x pangkat 3x dx. Nah, ini coba sendiri. Harus bisa. Nah, kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, integral x sin 3x dx. Nah, kira-kira menurut Anda gimana cara kita misalkan? Nah, kita misalkan aja, misal U itu x, berarti du sama dengan dx. Nah, kalau dv itu berarti sin 3x, berarti v itu sendiri, kalau ini turunannya sin 3x, itu kembali lagi ke awal, ke fungsi awal, berarti harus integral sin 3x dx. Sama dengan hasilnya adalah integral sin, integral sin adalah min cos, berarti min sepertiga cos 3x. Nah, itu dia ya. Nah, berarti kita masukkan terus integral x sin 3x dx sama dengan UV. Berarti kalau UV berarti x dikali min sepertiga cos 3x, ya kan? U kali V kurang integral V du. Berarti kurang integral min sepertiga cos 3x du dx. Berarti ya. Nah, jelas ini lebih mudah karena tidak ada unsur x-nya di sini di luar cos. Kalau di sini ada unsur x-nya di luar sin. Berarti yang ini lebih mudah daripada yang ini. Sehingga kita bisa lanjutkan. Jadi min sepertiga x cos 3x. Nah, integral cos, Anda ingat apa integral cos? Sin, ya, sin. Berarti min kali min plus sepertiga. Nah, integral dari cos 3x berarti sepertiga sin 3x ditambah c. Berarti hasilnya adalah min sepertiga f cos 3x ditambah 1/9 sin 3x ditambah c. Nah, sepertiga yang ini itu dari sini. Nah, sepertiga yang ini adalah hasil integral dari cos 3x, yaitu sepertiga sin 3x. Oke. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, contoh soal yang keempat, integral ln x. Nah, dx. Nah, itu kita lihat penyelesaiannya. Misal, U sama dengan ln x. Berarti du turunan dari ln x adalah 1/x dx.
Nah, dv sama dengan dx, ya kan? Kalau ini dia u, berarti ini adalah dv. Berarti v integral dari dx, hasilnya adalah x. Nah, kita lanjut, berarti integral ln x dx sama dengan u kali v. U kali v atau v kali u sama berarti x ln x. Ya, u kali v atau v kali u. Dikurang integral v du. V du. V kita x. Du kita adalah 1/x dx. Nah, hasilnya x ln x kurang integral dx. Nah, kan lebih mudah. Nah, hasilnya adalah x ln x dikurang x ditambah c. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke integral parsial berulang. Integral parsial berulang berarti ya integral parsialnya ada yang diulang berarti. Nah, kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Yang pertama, integral x kuadrat sin x dx. Nah, kita misalkan, misal u sama dengan x kuadrat. Berarti du sama dengan 2x dx. Oke. Kemudian dv. dv adalah sin x. Berarti v itu adalah integral dari sin x. Apa integral sin x? Yaitu min cos x. Nah, min cos x. Jadi kita masukkan ke dalam rumusan integral x kuadrat sin x dx sama dengan u dikali v. Berarti x kuadrat dikali min cos x. Nah, kurang integral v du. V du. Berarti v itu sendiri min cos x dikali du 2x dx. Nah, kita tulis yang lebih sederhananya lagi. Sama dengan min x kuadrat cos x ditambah, jadi min kali min jadi positif kan? Integral 2x cos x dx. Nah, ini dia. Berarti yang ini kan lebih mudah dari yang ini kuadrat, yang ini tidak. Tetapi ini adalah integral parsial juga. Nah, integral parsial. Jadi kita selesaikan ini dulu. Integral 2x cos x dx. Atau ini kita buat sama dengan integral 2 dikali integral x cos x dx. Jadi kalau kita lihat, kita selesaikan misal u sama dengan x, du sama dengan dx. Yang kayak tadi ini, dv sama dengan cos x, maka v sama dengan sin x. Ya kan? Integral dari cos x berarti dia adalah sin x. Nah, berarti kita masukkan integral 2 dikali integral x cos x dx sama dengan u kali v, berarti x sin x dikurang integral v du sin x dx sama dengan, di sini ada duanya berarti ya, ada duanya. 2 dikali x sin x. Nah, integral dari sin x adalah cos x. Berarti kurang cos x.
Nah, hasilnya seperti ini, sehingga integral X kuadrat sin X dx sama dengan min X kuadrat cos X ditambah 2 kali X sin X kurang cos X ditambah C. Nah, inilah jawabannya. Contoh yang kedua, integral X kuadrat E pangkat X dx. Nah, ini juga parsial. Misal U sama dengan X kuadrat, du sama dengan 2X dx. Berarti dv itu adalah E pangkat X. Berarti V itu integral dari E pangkat X itu E pangkat X. Integral di E pangkat X ya E pangkat X. Sehingga integral X kuadrat E pangkat X dx sama dengan U kali V X kuadrat E pangkat X dikurang integral V du. Berarti V itu sendiri E pangkat X dikali du 2X dx. Nah, jadi kalau kita selesaikan lebih sederhana, X kuadrat E pangkat X dikurang integral 2 kali integral X E pangkat X dx. Nah, berarti yang ini adalah parsial juga, ya kan, yang kayak tadi. Nah, kita buat lagi khusus yang ini. Integral X E pangkat X dx, kita misalkan lagi. Misal, apa misal? U sama dengan X, du sama dengan dx. Nah, kalau dv sama dengan E pangkat X. V sendiri integral dari E pangkat X ya E pangkat X. Nah, sehingga integral X E pangkat X dx sama dengan U kali V X E pangkat X dikurang integral V du E pangkat X dx. Ya kan? Nah, hasil yang kita peroleh X E pangkat X dikurang integral di E pangkat X ya E pangkat X itu sendiri. Nah, hasilnya kita peroleh integral dari X kuadrat E pangkat X dx sama dengan berapa tadi? X kuadrat E pangkat X dikurang berapa tadi? 2 dari integral ini kan. Berarti dalam kurung X E pangkat X dikurang E pangkat X ditambah C. Nah, berarti hasilnya adalah X kuadrat E pangkat X kurang 2X E pangkat X ditambah 2E pangkat X ditambah C. Nah, inilah dia hasilnya. Nah, sampai di sini dulu untuk materi integral parsial. Mudah-mudahan Anda paham, Anda pelajari pelan-pelan, jaga kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.